Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Rederman Hua. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Balas Dendam Sang Pembunuh Bayangan. Untuk abang-abang tampan yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya, Mimin sangat berterima kasih karena sudah mentraktir Mimin untuk membeli kopi dan gorengannya. Semoga babang tampan dimurahkan rezekinya yang berlimpah. Dan apabila kalian ada yang berkenan mentraktir Mimin, kalian bisa cek deskripsi untuk link sawerianya. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 8. Cerita dimulai. Terlihat iblis itu begitu kesal. Ia berkata, "Astaga, aku tidak percaya selama ratusan tahun aku hidup sebagai Raja Esensi, aku tidak pernah bertemu orang sepertimu. Jadi siapa kau sebenarnya?" Dengan santainya Raon berkata, "Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Lagi pula terserahmu saja kau ingin menebakku seperti apa." Kemudian setelah mendengar Raon yang bertanya kemampuan apa yang telah ia dapatkan setelah memenangi taruhan itu, iblis itu pun menjelaskan kalau trait yang ia dapatkan adalah persepsi bunga salju. Itu adalah trait legendaris yang terlalu hebat untuk orang bodoh sepertimu. Asal kau tahu, kau telah mendapatkan sebuah ability yang mampu meningkatkan indramu. Meskipun kemampuan ini masih di bintang 1, akan tetapi ia mampu meningkatkan indramu sebanyak 10%. Dengan sombongnya iblis itu melanjutkan kata-katanya, "Dengan indera Raja Esensi, kau bisa merasakan sesuatu 10 kali lebih jauh daripada indera biasanya. Sudah pasti ini adalah kemampuan yang sangat hebat." Kemudian Raon pun berkata, "Meskipun ini kemampuan yang lumayan bagus, tetapi entah kenapa kau menamakan kemampuan yang sebagus ini dengan nama sejelek itu. Kau menamakan dirimu sebagai Raja Esensi, tapi kau memiliki selera yang sangat jelek." Cerita berpindah. Pada keesokan harinya, Raon dan Sylvia sangatlah terkejut ketika seorang pelayan pribadi sang kepala keluarga telah datang dan memberi kabar kalau Raon diminta untuk menghadap kepadanya. Ketika melihat Sylvia yang begitu panik karena anaknya yang telah dipanggil oleh ayahnya, sambil tertawa pelayan itu mengatakan, "Wahai nona muda, Anda tidak usah khawatir karena sang kepala keluarga hanya ingin memberikan bronze tablet kepada Raon secara langsung." Beberapa saat kemudian, Raon pun telah sampai di hadapan sang kepala keluarga. Ia berlutut sembari memberi hormat dan salam kepadanya. Dengan tatapan mata yang tajam, Glenn berkata, "Meski aku tidak menyukai ini, tetapi aku harus menepati janjiku sebagai kepala keluarga." "Raon, seperti yang sudah dijanjikan, kau telah diberikan sebuah bronze tablet yang dimiliki oleh keluarga ini. Kelak suatu hari nanti kau bisa mengembalikan tablet itu dan menukarnya dengan barang yang kau inginkan, ataupun sebuah janji yang sesuai dengan tablet yang kau miliki." Raon pun hanya terdiam memikirkan apa yang harus ia minta dengan menukarkan tablet itu. Lalu Raon pun berkata, "Wahai kepala keluarga, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan posisi ibu saya menjadi seperti yang sebelumnya?" Terlihat Glenn tidak menyangka kalau Raon telah menukarkan tablet itu secara langsung dengan menanyakan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan anak-anak yang seusianya. Lalu Glenn berkata, "Apakah yang kau maksud itu adalah menjadikan Sylvia sebagai bagian dari garis keturunan utama?" Mendengar nada bicara sang kepala keluarga yang berbeda dari sebelumnya, Raon berpikir, mengapa nada bicaranya langsung menjadi lembut seperti ini? Apakah aku salah telah menanyakan hal itu? Kemudian Glenn berkata, "Yang harus kau lakukan adalah mendapatkan sebuah pencapaian yang diakui oleh semua anggota keluarga."
Tetapi asal kau tahu, tidak semudah seperti yang kau dengar, karena untuk bisa diakui oleh mereka seperti memetik bintang yang ada di langit. Jadi itu adalah hal yang mustahil, terutama jika itu berasal dari bocah sepertimu. Namun bukannya merasa tertekan apa yang diucapkan oleh sang kepala keluarga, akan tetapi Raon hanya tersenyum sembari berkata, "Meskipun itu terdengar mustahil, tetapi Anda mengatakan kalau itu masih mungkin didapatkan." Kemudian Raon pun langsung meletakkan tablet itu dan ia berkata, "Saya sangat berterima kasih atas jawaban Anda." Lalu setelah mengatakan itu, Raon pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Akan tetapi ia langsung menghentikan langkah kakinya ketika sang kepala keluarga yang memanggilnya. Ia berkata, "Kenapa kau pergi begitu saja tanpa membawa hadiahnya? Lagi pula kau hanya bertanya satu hal kepadaku, sedangkan aku bisa menjawab pertanyaan itu tanpa mengambil tabletmu. Jadi sebelum kau pergi, katakanlah keinginanmu sebagai ganti dari tablet itu." Mendengar itu, Raon bergumam, "Apa yang terjadi? Aku tidak pernah menduga kalau sang kepala keluarga bisa mengatakan hal yang seperti ini. Kalau begitu, memang ada satu hal yang sudah aku pikirkan sebelumnya, sesuatu yang sangat aku butuhkan untuk saat ini." Saat mendengar Raon yang meminta sebuah teknik kultivasi, Glenn pun mengatakan kalau teknik itu bisa diajarkan oleh para pelatih ketika kau memulai latihan dasar. Namun bukan itu yang Raon inginkan. Ia pun berkata, "Wahai kepala keluarga, yang saya inginkan adalah sebuah teknik kultivasi aura yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang kami pelajari di latihan dasar. Jadi saya berharap Anda memberikan saya teknik kultivasi yang sejajar dengan nilai tablet itu." Di dalam hatinya Raon berkata, "Teknik kultivasi bayangan dari kehidupanku yang dulu tidaklah cukup, dan untuk mengembalikan posisi Sylvia dan juga menebas kepala Derus, aku harus mendapatkan aura yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya." Kemudian Glenn pun berkata, "Jika kau menginginkan teknik kultivasi yang seperti itu, maka aku akan memberikannya. Hanya dengan sebuah jentikan tangan saja." Maka seketika itu juga sebuah gerbang telah terbuka di hadapannya. Tidak hanya itu saja, beberapa rak buku telah muncul ke atas permukaan, dan di dalam sana ada ribuan buku rahasia dari keluarga Sigurd yang tersusun dengan rapi. Terlihat Raon begitu takjub saat melihat ribuan buku yang begitu berharga telah terpampang dengan jelas di hadapannya. Kemudian Glenn berkata, "Ini adalah salah satu rak buku dari keluarga Sigurd. Jika kau mengangkat tanganmu di tengah-tengah kumpulan buku ini, maka buku yang kau butuhkan secara otomatis akan muncul di hadapanmu." Mendengar penjelasan dari sang kepala keluarga, Raon pun langsung mengangkat tangannya. Di dalam hatinya ia berkata, "Yang aku butuhkan adalah teknik kultivasi yang melebihi kultivasi bayangan. Jadi aku berharap aku akan mendapatkan sesuatu yang sangat spesial." Benar saja apa yang dikatakan oleh sang kepala keluarga. Seketika itu juga sebuah buku yang bercahaya telah datang kepada Raon. Sambil meraih datangnya buku itu, Raon bergumam, "Buku tua apa yang aku dapatkan? Apakah memang buku ini yang aku butuhkan?" Terlihat Glenn dan pelayannya begitu terkejut ketika melihat sebuah buku yang sangat legendaris telah datang kepada Raon. Sambil berteriak, Glenn berkata, "Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa mendapatkan buku itu?" Raon sangatlah heran karena di buku itu tertulis dengan jelas kalau judul buku itu adalah 10.000 kultivasi api. Raon pun bergumam, "Aku tidak tahu kalau di muka bumi ini ada sebuah kultivasi yang seperti itu." Kemudian Raon pun mencoba menyentuh buku itu. Namun seketika itu juga buku itu telah mengeluarkan cahaya yang begitu terang dan menebarkan helai demi helai lembaran kertasnya kepada Raon. Di sisi yang lain, terlihat Glenn yang tidak menyangka kalau Raon telah mendapatkan sebuah buku yang sangat misterius. Dari tatapan matanya, ia masih bertanya-tanya siapa sebenarnya anak itu.
Di dalam kobaran api yang menyelimuti tubuh Raon, Glenn pun teringat akan masa lalunya. Di sana, Glenn mendapatkan sebuah laporan kalau Sylvia telah diasingkan oleh semua anggota keluarga. Itu disebabkan karena dia telah dekat kepada lelaki lain dan bertekad untuk pergi meninggalkan keluarganya. Namun dengan tegasnya Glenn berkata, "Itu bukanlah urusanku. Prioritas utamaku saat ini adalah pertumbuhan keluarga ini. Jadi uruslah hal yang lebih penting daripada itu." Di masa lalu, ketika aku percaya bahwa emosi tidak berguna dan hanya mementingkan diriku sendiri atas kekuatan keluarga, sebab itulah aku telah mencapai kehebatan seni bela diri yang luar biasa dan mendapatkan keluarga yang paling kuat di benua ini. Namun, aku telah kehilangan sesuatu yang berharga. Aku telah mendapatkan sebuah laporan kalau menantu dan cucu perempuanku telah diserang. Di dalam laporan itu tertulis kalau orang yang menyerang keluarga Sylvia ialah Twin Ghost of Eden. Mereka adalah kelompok yang sedang diselidiki oleh Sylvia. Meskipun suami dan anak perempuannya telah tewas di tempat itu, akan tetapi Nona Sylvia dan anak yang ada di dalam kandungannya masih bisa diselamatkan. Betapa menyedihkannya diriku karena aku yang egois. Aku telah kehilangan menantu dan cucu perempuanku. Aku mencoba untuk memulihkan perasaanku, namun pada akhirnya tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu agar mereka hidup kembali. Jadi Raon, meskipun kau dan Sylvia telah membenciku, tetapi kali ini aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi kalian. Beberapa saat kemudian, setelah hilangnya cahaya dan kertas buku yang berterbangan di hadapannya, Raon pun bergumam, "Apa yang terjadi? Aku merasakan ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuh dan pikiranku, namun aku masih belum bisa memahami apa yang terjadi kepadaku." Tiba-tiba saja Raon begitu terkejut ketika sang kepala keluarga memanggilnya dan bertanya apa yang terjadi dan apa yang ia lakukan kepada buku itu. Raon pun berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang saya ingat hanyalah isi dari buku itu tentang teknik kultivasi. Namun entah bagaimana buku itu langsung menghilang dari genggaman saya." Kemudian terlihat Glenn begitu penasaran. Ia berkali-kali bertanya kepada Raon di mana buku itu berada. Namun tetap saja Raon mengatakan kalau dia sama sekali tidak tahu kemana buku itu menghilang. Akan tetapi Raon melihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau dia telah mendapatkan buku legendaris yang bernama 10.000 Kultivasi Api. Bahkan tidak hanya itu saja, ia mampu mengingat semua isi dari buku itu dengan sangat mudah. Lalu Glenn kembali berkata, "Apakah kau baru saja mengatakan kalau kau telah mengingat semua isi dari buku itu?" Saat mendengar Raon yang mengatakan kalau ia telah mengingatnya dengan sangat jelas, Glenn pun hanya menarik nafas panjang. Lalu ia pun mengatakan kepada Raon kalau dia telah dianugerahi dengan bronze tablet dan dia diperbolehkan untuk pergi dari hadapannya. Setelah kepergian Raon, pelayan itu sangat tidak menyangka kalau Raon telah mendapatkan sebuah buku teknik kultivasi yang sangat berharga bagi keluarga Zygarde. Glenn pun mengatakan kalau teknik kultivasi itu adalah teknik yang dimiliki oleh kepala keluarga Zygarde yang pertama. Yang aku tahu, teknik kultivasi itu adalah teknik yang tidak bisa dibaca ataupun dilakukan oleh siapapun dalam sejarah Zygarde. Aku tidak menyangka kalau Raon telah mampu mempelajari 10.000 kultivasi api. Kemudian pelayannya berkata, "Jika kabar ini telah tersebar, maka Tuan Muda dan juga Nona Sylvia akan terseret dalam bahaya." Akan tetapi dengan santainya Glenn berkata, "Kau tidak perlu khawatir karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang teknik itu. Kita tidak perlu melakukan apapun atas hilangnya buku itu karena buku itu telah diwariskan oleh seseorang. Lagi pula tidak ada satu orang pun yang mampu mempelajari teknik kultivasi yang legendaris itu. Jika bukan karena Raon, maka buku itu akan membusuk di dalam penyimpanan ini. Aku memiliki sebuah firasat bahwa angin baru akan berhembus di masa depan nanti." Cerita berpindah.
terlihat Raon yang mencoba melatih kultivasinya. Di dalam hatinya ia bergumam, mau dipikirkan seperti apapun, tetap saja ini terasa aneh. Entah kenapa dia memberikan kultivasi ini kepadaku. Jangankan silver, gold tablet pun tidak akan cukup untuk mendapatkan teknik terbaik semacam ini. Bahkan teknik ini tidak kalah bagusnya dengan cincin api yang legendaris. Sudah jelas kalau ini sangat layak untuk dipelajari. Terlihat Raon yang berjalan di bawah alam sadarnya. Ia mencoba menghampiri sebuah api yang menyala di dalam kegelapan. Namun setiap kali ia menyentuhnya, seketika itu juga api itu langsung padam begitu saja, dan itu menandakan kalau dia telah gagal. Raon kembali bergumam, sebanyak apapun aku mencoba, tapi tetap saja aku mengalami kegagalan. Itu karena untuk mengumpulkan aura sangatlah sulit. Aku memang tidak berharap banyak untuk bisa mempelajari teknik kultivasi ini dengan waktu yang singkat. Jadi aku harus lebih bersabar lagi demi mendapatkan hasil yang maksimal. Namun tiba-tiba saja ia langsung terdiam ketika iblis itu yang berkata, "Sepertinya kau sedang kesulitan, tetapi aku peringatkan kepadamu sebaiknya kau harus berhati-hati karena akan menjadi masalah apabila ada seseorang yang menyentuhmu ketika kau sedang berkultivasi. Apa jadinya jika kau menjadi lumpuh padahal kau sudah mendapatkan teknik kultivasi sebagus itu?" Mendengar perkataan iblis itu, ia berpikir apa yang sudah ia rencanakan, tetapi yang ia katakan memanglah benar, karena teknik 10.000 kultivasi api dilakukan dengan menyerap mana alam untuk mengumpulkan aura pada energi pusat. Jika ada seseorang yang menggangguku di momen sepenting ini, maka surket atau energi pusatku akan hancur dan sudah pasti tubuhku menjadi lumpuh. Selain itu, yang lebih berbahaya lagi adalah karena aku memiliki hawa dingin yang begitu banyak di dalam mana surketku. Terlihat iblis itu hanya tersenyum ketika Raon yang berkata, "Karena kau sudah tahu akan resikonya, maka sebaiknya kau jangan coba-coba untuk menyentuhku." Akan tetapi, tiba-tiba saja Raon menyadari saat melihat senyum kelicikan di wajah iblis itu. Lalu iblis itu berkata, "Aku sangat penasaran apa yang akan terjadi ketika aku menyentuhmu. Bolehkah sang Raja Esensi menyentuhmu satu kali saja ketika kau sedang berkultivasi?" Raon pun mencoba santai dengan mengatakan, "Apabila kau melakukan itu, maka sudah pasti akan merugikanmu karena kau akan merasuki tubuh yang lumpuh." Namun iblis itu hanya tertawa sembari berkata, "Karena kau adalah seorang manusia, maka kau tidak akan mampu mengatasinya. Beda halnya dengan sang Raja Esensi, meski tubuhmu telah dipotong atau energi pusatmu telah meledak, maka aku akan bisa menyembuhkan semuanya." Saat kau menjadi lumpuh dan menyerah atas segalanya, maka itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi sang Raja Esensi. Namun Raon mencoba menggertaknya dengan mengatakan, "Aku sangat penasaran kali ini bagaimana kau akan menyerangku meskipun itu hanya satu kali saja. Aku rasa kau hanya membual." Akan tetapi iblis itu hanya tertawa. Ia berkata, "Aku tahu kau pasti hanya menggertakku. Jadi mulai sekarang gemetarlah dalam ketakutan di setiap harimu, karena sang Raja Esensi bisa menembus pikiranmu kapan saja." Di dalam hatinya Raon bergumam, "Dasar bajingan, dia benar-benar menjadi musuh yang berbahaya. Dia adalah iblis dari Devil Dome yang berusaha melahap tubuhku kapanpun dia punya kesempatan, dan dia adalah jelmaan dari sifat amarah. Pada awalnya aku mengira dia sudah menyerah mendapatkan tubuhku karena sama sekali dia tidak melakukan pergerakan. Jadi lebih baik aku harus tetap waspada dan tidak membuat celah sedikit pun." Kemudian sambil berjalan menuju jendela kamarnya, Raon berkata, "Untuk saat ini kita tidak usah membicarakan hal itu, karena aku ingin mengurus masalah yang lebih mendesak terlebih dahulu. Sudah pasti bukanlah sebuah kebetulan saja setiap malam wanita itu berkunjung ke rumah ini."
Di dalam hatinya Rawan berkata, setelah sekian lama, akhirnya aku akan bekerja lagi sebagai assassin pada malam ini. Di sisi yang lain, terlihat seorang perempuan yang sedang berduduk menghadap ke sebuah danau. Sambil menulis di sebuah kertas, ia berkata, dalam beberapa hari ini tidak ada yang bisa aku sampaikan kepada Tuan, terkecuali dia hanya berbicara sendiri seperti orang yang gila. Namun pada akhirnya aku telah menemukan sesuatu yang bisa aku laporkan. Bagaimanapun, aku tidak menyangka kalau dia telah menerima teknik kultivasi lanjutan semacam itu dengan bronze tablet yang ia dapatkan. Terlebih lagi, aliran mana yang aku rasakan selama dia mengeluarkan aura kultivasinya sangat jelas kalau itu sangatlah luar biasa. Pastinya ini adalah sebuah informasi yang sangat penting untuk disampaikan kepada Tuan Charon. Harus berapa lama lagi aku menggali informasi Tuan Raun secara diam-diam seperti ini? Meskipun orang yang aku awasi adalah seorang bocah, akan tetapi mau tidak mau aku harus melakukannya karena ini adalah sebuah perintah. Kemudian setelah menyelesaikan menulis informasi yang ia dapatkan, ia pun langsung menaruh kertas itu di atas danau yang ada di hadapannya. Lalu ia pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke kamarnya. Akan tetapi ia langsung terdiam ketika sebuah pisau telah menodong lehernya. Dengan nada yang mengintimidasi, Raun berkata, jika kau berbicara lagi meskipun itu hanya sepatah kata, maka aku akan membunuhmu sekarang juga. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.